بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian yang kami hormati, berkhusus pengurus dari Mushola Nurul Ihsan, Bapak Ustaz Haji Ambar, serta segenap pengurus dan jamaah Mushola. Pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai kembali taklim rutin yang biasa kita adakan malam Senin ba'dal Isya di Mushola Nurul Anwar ini. Nurul Ihsan, Nurul Anwar itu rumahnya. Nurul Ihsan, Al-Ihsan minal Anwar, masuk cahaya dia kebaikan-kebaikan juga. Mudah-mudahan semua kita hidupnya diberikan anwar wal ihsan. Amin. Cahaya dan kebaikan-kebaikan sehingga kita terus bisa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita hadirkan niat kembali dalam mengisi hari kita dengan mengaji, menghadiri majlis-majlis ta'lim di sekitar Nurul Ihsan ini dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita terus bisa istiqomah dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ta'lim kita sampai pada perkataan pengarang qauluhu wa li hadhil arkani far'a wa kamila. Halaman 15, dua baris paling bawah. Qauluhu perkataan pengarang wa li hadhil arkani far'a wa kamila, dan pada rukun-rukun taubat ini peliharalah engkau dan sempurnakanlah. Kita masih membicarakan bab taubat. Ai ihfazha bil qiyami biha wa kamilha. Jagalah rukun-rukun tersebut dengan mengerjakannya, lalu sempurnakanlah rukun-rukunnya. Fal alifu, maka huruf alif fi kamila pada lafaz kamila, pada alifnya, badalun namanya alif badal, anunit taukidi dari nun taukid al khafifati yang ringan. Asalnya wali hadhil arkani far'a wa kamilan, pakai nun, nunnya diganti dengan huruf alif. Wa hadhil arba'atu, dan empat rukun ini tusamma arkanan lit taubati, dinamai dengan rukun-rukun taubat. Wa sammaha ba'duhum syurutan, dan menamai rukun-rukun taubat ini sebagian ulama dengan istilah syarat. Jadi taubat kita bisa diterima kalau memenuhi empat rukun atau disebut juga empat syarat ini. Yang pertama adalah kemarin an-nadamah, watlub mataban bin nadamati muqli'an wa bi'azmi tarkil dhanbi fi mastaqbala wa bara'atin min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kamilan. Itu baiknya di atas. Jadi yang pertama tuh harus nyesal melakukan maksiat tersebut. Yang kedua
kedua al-iqla. Iqla itu harus mencabut, tidak lagi mengerjakan maksiat itu untuk keburukannya. Yang ketiga al-azam. Al-azam bertekad untuk memperbaiki maksiat atau keburukan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Yang keempat al-ibro. Ibro itu mengganti atau memenuhi hak orang lain kalau memang masih ada pada diri kita. Nah, ini dulu pernah kita ambil punya dia, saya tobat dan gak pernah ngambil lagi hak orang. Ya tobat, si tobat itu hak orang balikin begitu. Kalau memang masih ada di dia, wah ini gimana cara ngebalikin nih? Datang aja tinggal bilang, Pak Haji dulu pernah saya ambil tuh mangganya, ya umpama di Punan 10 biji, kira berapa itu harganya Pak Haji? Kalau dibilang 100.000 ya bahaya. Nah itu syarat taubat bukan hanya urusan kita istighfar dengan Allah, tapi urusan dengan manusia ini juga harus diperhatikan. Dengan manusia ini juga, umpama dia pernah menzalimi orang, taubat ya Allah, saya nggak akan menzalimi orang lagi. Iya taubat sama Allah, cuma nama orang itu selesai juga loh. Datengin, minta maaf kalau memang ada. Sehingga kalau 4 rukun dan syaratnya terpenuhi, jadilah kita taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'allamah Ibnul 'Imad, berkata al-'allamah Ibnul 'Imad, wa syurutut taubatil madhkuratu, dan adapun syarat-syarat taubat yang tadi disebutkan, makhuzatun itu diambil minal Qur'ani, dari Al-Quran. Di 4 syarat tadi asalnya dari Al-Quran, bukan orang ngarang-ngarang sendiri. Fannadmu, maka syarat atau rukun taubat yang pertama, nadam, itu menyesali sesuatu yang telah dilakukan. Makhuzun diambil min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan adapun orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, dzakarullaha, mereka mengingat Allah Ta'ala, fastaghfaru, lalu mereka beristighfar, lidzunubihim, terhadap dosa-dosa mereka. Itu menyesal, dia zalim, dia berbuat keburukan, diingat Allah, istighfar. Itu syarat yang pertama dari ayat tadi. Wa dzalika, dan yang demikian, di annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba, idza aznaba dzamban, apabila dia melakukan sebuah dosa, wa dzakarallaha, lalu ia mengingat Allah, nadima ala fi'li ma yastawjibul 'uqubata, ia menyesal atas perbuatan sesuatu yang mewajibkan terhadap siksaan. Kalau dia udah ingat Allah, berarti dia nyesal. Ya Allah, saya nyesal kenapa saya melakukan itu ya, padahal tidaklah boleh seorang hamba melakukan demikian, sebab ada siksanya, ada uqubah, ada satu hukuman nanti dari engkau. Diingat sama Allah, dia berzikir, dia bertaubat, akan dia sholat taubat, dia menggantinya dengan ibadah-ibadah. Itu namanya orang nyesal. Dia harus nyesal dulu. Kalau dia taubat tapi kagak nyesal, dia bukan taubat namanya. Orang taubat harus disesali dulu apa yang telah ia lakukan. Wal iqla'u, dan syarat yang kedua adalah iqla', menghindar. Wal azmu ala tarkil audi, dan syarat yang ketiga bertekad untuk menjauhi atau tidak kembali lagi. Wal azamnya untuk tidak berbuat hal tersebut. Waradul mazlamati, dan yang keempat mengembalikan hak orang lain yang dizolimi. Ketiga ini mustafadun, diambilnya min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan atas apa yang telah mereka kerjakan. Lianna man lam yaqla' anil dzambi,
karena sesungguhnya orang yang belum lepas dari sebuah dosa, musirrun alaihi, senantiasa masih melakukannya. Namanya iqla. Iqla itu harus menghindar, dia harus lepas, dia harus tinggalkan. Kalau masih melakukan, ya belum taubat namanya, masih musir. Musir itu masih melakukannya. Waman aqla'a, dan orang yang telah melepas keburukan tersebut, wa azama 'alal 'audi, lalu ia bertekad 'alal 'audi, untuk kembali lagi, ba'da muddatin, setelah beberapa waktu, fahuwa musirrun aidan, maka ia disebut orang yang masih melakukan juga. Maka syarat yang ketiga harus al-azmu 'ala tarkil 'audah, tekad untuk kagak balik lagi. Dia udah nyesel, dia udah mencabut, tapi di hati masih pengen, minggu besok gak apa-apa kali ya, sekali lagi. Ya itu belum taubat namanya. Syaratnya baru dua yang komplit. Syaratnya nyesel udah, terus mencabut saat itu doang. Hari ini sih mau ngelakuin itu lagi dah. Jadi kalau minggu depan boleh kali ya. Nah itu belum taubat. Yang namanya taubat ketiga nih, al-azmu 'ala tarkil 'audah, tekad untuk kagak balik lagi. Mau minggu depan, mau bulan depan, mau tahun depan, hatta 10 tahun lagi, hatta dia mati, gak bakal dia ingin melakukan sesuatu tersebut. Itu namanya taubat. Jadi bukan hari itu doang ditinggalkan. Wah, hari ini sih mau bohong dah, tapi kalau sebulan lagi boleh kan? Belum itu. Sama saja dia mempermainkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi dosa. Dosa yang maksiatnya sama dosa yang taubat. Wa kadza, dan begitu pula man azama 'ala tarkil 'audi mutlaqan, orang yang bertekad untuk tidak mengulangi secara mutlak. Lakin akan tetapi amsaka ma ghasabahu, masalan dia masih menahan apa yang telah ia curi, umpamanya walam yarudda, dan tidak mau mengembalikan, fahuwa qad asarra 'ala ma fa'al, maka ia sungguh masih melakukan atas apa yang ia kerjakan. Nah, jadi empat-empat ini komplit. Dia sudah nyesel-nyesel, sehingga mau maling lagi dah. Terus hari itu saya ingin ikhlas, mencabut, menjauhi perbuatan maling itu. Ntar minggu depan ente maling lagi, enggak. Nah, ini yang ketiga nih komplit nih. Dia bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, minggu depan maling lagi kali kagak. Bulan depan enggak, sampai saya mati saya enggak akan maling lagi kata dia. Yang keempat, tapi kan itu udah maling motor tuh. Nah, motornya balikin dong ya. Sayang nih motor, kalau saya mau balikin nanti gimana ngojek? Belum taubat juga tuh. Ya, karena masih nahan hak orang lain. Satu sampai tiga sih komplit emang. Yang keempat disuruh balikin motornya, dia enggak. Jangan nih kalau saya balikin rugi nih buat ngojek pagi kagak ada. Ya belum taubat namanya. Yang namanya taubat totalitas. Kalau kamu sudah menyesal, kamu sudah tidak lagi mengerjakan hari ini dan bertekad untuk tidak mengulangi, yang keempat komplitin. Ulangin itu barang-barang orang yang kamu curi, ulangin. Ya nanti sudah digebukin, ya ulangin baik-baik dah. Ya kalau mau ya selamat mungkin ajak orang kali, ajak teman, biar dia selamat juga. Karena memang niatnya sudah baik, sudah ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi empat itulah yang menandakan orang benar-benar bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Waqih dawaman, dan jagalah taubat itu selalu. Umpama dia udah empat-empatnya melakukan. Nah, kawal itu taubatnya bil muhasabatil lati tanhaka, dengan sifat muhasabah, terus introspeksi diri. Yang muhasabah itu akan mencegahmu taksiran, berbuat ceroboh, jaro yang akan datang, watasahala, dan menggampangkan sesuatu, wabihimzi ainin, dan dengan menjaga mata, walisani, dan lisan, wasairil a'dha jami'an, dan seluruh anggota badan. Fajahadan la salah, maka bersungguh-sungguhlah engkau, jangan malas. Umpamanya orang udah bertobat nasuha, empat-empatnya komplit dilakukan, dia udah nyesel, dia tidak akan berbuat lagi, tidak akan mengulanginya lagi, lalu dia udah balikin barang hak orang lain,
taubat dengan cara-cara ini, diantaranya muhasabah. Setiap hari dibenerin lagi, setiap hari diintrospeksi diri, sehingga dari taubatnya itu menjadi orang yang taat. Ai maksudnya ihfazil mataba, jagalah perbuatan taubatmu. Kamu udah taubat nih, dijaga, dipelihara. Amma yufsiduhu min mukhalafati syar'i, dari sesuatu yang akan merusaknya berupa mukhalafat, perselisihan atau pertentangan syariat. Sesuatu yang dapat merusak taubatmu itu karena kamu membangkang dengan urusan syariat. Fi dawami umurika, di sepanjang hidupmu. Dengan apa jaganya? Bi muhasabati a'malika sayyi'ah, dengan terus mengintrospeksi, yaitu dengan memperbaiki amalmu yang buruk. Wa harakatika, dan gerakan-gerakanmu. Wa khatarati qalbika, dan lintasan hatimu. Lailan wa naharan, malam dan siang. Kamu sudah sampai pada makom taubat. Ini makom tingkatan yang pertama. Kamu kawal terus dengan muhasabah, dengan memperbaiki diri, memperbaiki gerakan, bahkan lintasan-lintasan hati sepanjang hari. Fahiyah, maka hal itu, muhasabah tersebut, allati tanhaka, yang akan mencegahmu, an tawalika, dari kelesuhanmu, fil ibadati, di dalam melaksanakan ibadah, alladzi sadara minka, yang timbul rasa lesuh itu darimu. Ya, karena kita sudah bertaubat, nah kita pengen taat, terkadang malas, terkadang lesuh, terkadang gak ada gairah. Dengan muhasabah, dengan memperbaiki diri, itu bakal hilang semuanya. Ya sudah muhasabah, ya dari dulu saya maksiat mulu, udah taubat terus kagak diisi dengan kebaikan, ya saya. Maka setelah kita taubat, kita sudah bersihkan, kita sudah hapus, isi. Namanya at-taraqi. Maka bahasa orang tasawuf ada 3 tingkatan. Pertama at-takhalli, yang kedua at-tahalli, yang ketiga at-tajalli. Tahalli itu taraqi, takhalli itu taubat, ini berusihin semuanya, baik dosa kita kepada Allah maupun kepada makhluk, dengan istighfar, dengan menyesali, semua ada rukun itu. Bersih dari hati. Kalau udah bersih apa? Tuangin air aja, tuangin kebaikan-kebaikan. Namanya tahalli, taraqi, ibadah. Ibadah apa? Yang ringan-ringan yang kita bisa, berzikir, sholawat, malam-malam begini habis isya. Kan banyak banget yang dibaca nih sebelum tidur. Itu amalan sebelum tidur. Kalau kita mau baca, kita gak jadi tidur tuh. Kalau semuanya mau kita baca, banyak benar. Yasinnya, tabarok, sajadah, ya, itu yang Qur'annya. Setelah itu Rahman, Waqi'ah, belum yang wirid-wiridnya, Qul berapa kali, Al-Fatihah, ya. Ini kalau semuanya amalan tidur kita baca, gak jadi tidur tuh, karena panjang banget. Iya, itu Al-Adhkar punya kitab sendiri tentang amalan-amalan tidur. Kalau kita mau baca babnya doa qoblal yang kalau dikumpul itu gak jadi tidur tuh, panjangnya, belum sholatnya. Ya, jam 2 aja, padahal niatnya mau tidur, tapi kita baca amalan tidur udah dikit lagi pagi, tanggung. Ya, yang kita bisa aja. Minimal nih malam nih, minimal Yasin al-Mulk, ya, minimal itu. Ya, kata Rasulullah, ya, fima ma'nahu Yasin qalbul Qur'an. Yasin 5 quri alam. Yasin itu jantungnya Quran, jantung, intinya. Kalau kita mau lihat sesuatu, lihat intinya. Intinya Quran itu Yasin. Minimal muslim itu sehari Yasin baca, imma qabla tidur atau setelah tidur, ada subuh, ya, untuk menjaga kita. Malam Jumat doang, atau bukan tahlilan doang, dia baca Yasin nungguin yang mati lagi. Kita baca tahlilan aja deh, jangan Yasin. Giliran baca bareng-bareng, hafal nggak Yasin? Hafal, baca bareng-bareng. Jujur baca sendiri, hafal gitu. Jangan Yasin minimal. Orang dulu amalnya Yasin aja, amalnya Yasin. Yasin Fadilah atau Yasin Fadilah, Yasin 7 kali, dibaca 41 kali. Insya Allah kalau jaga kita di mana berada, Yasin dibaca. Al-Muluk, dikatakan orang yang membaca surat Al-Muluk setiap hari di waktu malam enggak kena pertanyaan kubur. Jadi gak ditanya
kalau ditanya bisa jawab, ada deg-degannya juga tuh. Kita bisa jawab di pertanyaan munkar nakir, tapi ketika ditanya deg-degan gara-gara pasti deg-degan tuh. Kita lagi naik motor nih, lengkap semuanya, helm pakai, spion ada, lampu nyala, pokoknya lengkap dah. Ada polisi, kan lengkap harusnya nggak khawatir dong, lengkap. Tapi diberhentiin sama polisi, deg-degan gara-gara masih deg-degan juga tuh, padahal lengkap. Kita udah wah, insya Allah dah yang namanya ibadah di dunia semuanya udah dicobain dah semuanya. Datang munkar nakir, dah lengkap nih, amal soleh dah semuanya ada. Datang munkar nakir, deg-degan gara-gara pasti deg-degan juga lagi munkar nakir ya datang. Gedenya luar biasa, matanya melotot. Itu kalau menggempung orang remuk itu, yang ada pada diri dia. Tapi orang yang baca Al-Muluk punya, kalau kata anak sekarang, punya privilege, punya keistimewaan. Orang yang baca Al-Muluk kagak pakai ditanya, nggak ditanya, melihat itu dari jauh kali, kira-kira gitu. Ini gue mau tanya gimana di Al-Muluk, dia lagi tuh gimana? Nggak ditanya dia. Itu merupakan satu keistimewaan. Al-Muluk ada setengah jam kita baca, kagak ada. Nyekrol HP ada sejam. Kalah Al-Muluk sama nyekrol HP itu. Padahal di HP kita ada Quran, pasang ke Quran. Kan ada tuh aplikasi yang ada Qurannya. Ya sambil kita baca aja, daripada kita nyekrol dengan buku itu dulu. Nggak habis 10 menit, apalagi dalam hati tiba-tiba ada ujung ayatnya gitu aja. Ya, baca tuh, apalagi dengan keadaan wudu, habis sholat aja. Yang begitu-begitu kita kejar. Ya, dengan amalan minta duit pun, amalan jauhin daripada azab kubur. Yang udah pasti kita masuk kubur, ninggalin duit-duit dan harta kita. Ya, kita minta, gak apa-apa, bukan gak boleh minta duit, silakan. Baca Al-Waqi'ah sehari 40 kali biar dapat duit, silakan. Tapi yang nyelamatin dalam kubur sehari kita baca sekali. Baca itu Al-Muluk, Yasin. Nah itu semuanya akan menjaga kita ya daripada hal-hal yang nantinya bisa menyulitkan kita. Nah, banyak tuh diantaranya itu. Wa tanhaka an tasahulin fi amri dinika, dan muhasabah itu akan mencegahmu daripada menggampangkan urusan agama. Itu muhasabah, nggak ngegampangin. Memang Islam itu mudah, tapi nggak dimudah-mudahkan. Ya memang sih kuliah subuh itu sunnah. Kalau sunnah kita kerjain boleh nggak? Boleh. Tapi bagi orang yang tidak menggampangkan sunnah, sayang tuh. Sayang tuh. Orang kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, kalau baru tanah 1000 meter aja juga gak ada apa-apanya sama 2 rakaat qobliyah subuh. Ini dunia isinya apa? Ada bumi, ada matahari, ada bulan. Dan seisinya masih kalah pada rakaat subuh. Memang gak apa-apa sih kita tinggalin sunnah. Cuman sayang. Caranya bagaimana itu perasaan itu hadir dengan muhasabah. Dulu udah bertahun-tahun kita makan mulut tiap hari. Ya sekarang coba indah puasa Senin Kamis. Itu namanya muhasabah. Emang kagak bosan sampai makan mulut tiap hari. Selamat pagi makan, siang makan, malam makan. Tiap hari kita begitu. Yang namanya muhasabah kan ada perbaikan. Senin dan puasa, Kamis dan puasa. Lama-lama ditambahin lagi ayam mubin. Lama-lama ditambahin yang sunnah-sunnah. Itu namanya muhasabah. Jadi biar imbang, mungkin dulu kita jarang, sekarang sering ibadah. Malam Senin tidur, malam Selasa tidur, malam Rebo tidur, malam Kamis tidur, malam Jumat tidur juga. Padahal malam Jumat dikatakan Sayyidul Ayyam. Itu orang-orang soleh malam Jumat pakai hari Lebaran, Idul Fitri. Digantung tuh jas-jas gamisnya buat takyamul lail malam Jumat. Gak ada yang tidur, ayo tidur malam Jumat. Ini malam Jumat makin pagi tidurnya, semakin tidur dulu kan. Malam bangun mau nonton bola lagi. Ya, yang begini muhasabah. Kita mungkin nggak kayak orang banyak ibadahnya, tapi boleh kita tambahin dikit-dikit. Ya, sekarang ini udah mulai ngaji lagi. Yang kemarin sebelum Ramadan mungkin seminggu sekali 2 kali ngajinya. Ini habis kita membuka tambahin 1, habis seminggu 3 kali 4 kali. Jangan malah kurang. Ini nambah kaki kurang lagi. Tahun kemarin seminggu 3 kali, sekarang 2 kali aja kali ya. Itu namanya udah rugi itu. Pas-pasan aja rugi. Padahal kata guru kita begitu. Kebaikan jangan dikurangi. Ya. Kalau
kita tambahin bagus, mengurangi jangan sampai. Sebab kebaikan perlu ada muhasabah sehingga semakin banyak, makin kita memiliki kualitas ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pusat muhasabah kita tidak menggampangkan perkara urusan agama. Qala Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, berkata Amirul Mukminin sahabat Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa diri-diri kalian sekarang sebelum kalian nanti diperiksa. Hitung, introspeksi diri kalian sebelum nanti kalian dihitung-hitung oleh Allah. Wa ta'ahabu, dan bersiaplah kalian lil urdil akbari, daripada pemeriksaan yang besar. Bahasa sekarang inspeksi besar-besaran. Karena ada razia nanti dari kiamat, setiap orang bakal dicekin satu-satu, diperiksa isinya. Alallahi, di hadapan Allah, yauma idin, nanti saat hari kiamat. Tu'raduna, segala sesuatu kalian itu akan disingkap. La takhfa minkum khafiyah, tidak samar dari kalian sedikit pun sesuatu yang samar. Semuanya jelas. Dari yang kecilnya, yang besarnya Allah lihat. Sebelum nanti dilihat oleh Allah, kita lihat diri kita sekarang. Ya, memang gak bisa langsung semua kita perbaiki, minimal yang dikit-dikit dulu, yang kejangkau sama kita. Kita itu kan bisa tuh al-muluk setiap malam tuh, itu dulu dah satu kita amalin beberapa minggu, nanti tambah lagi qobliyah subuh, begitu maksudnya. Ya, jadi ada caranya juga untuk menambah, enggak langsung banyak. Oh gitu, ntar kalau misalnya mau mulai ibadah nih, yang mulai jam 2 sampai subuh, paling 3 hari doang. Kenapa? Karena capek, dia belum beradaptasi tubuhnya. Tubuh itu butuh adaptasi. Dia biasa puasa Ramadan doang, tambahin pun jangan langsung sebulan. Ya umpamanya bulan Syaban, dikit-dikit dulu. Senin Kamisnya, nanti lama-lama banyak tuh. Ya kan tubuhnya udah adaptasi. Kalau dia semangat di awal, ditakutkan nanti akan capek, nggak diterusin lagi. Tapi kalau bisa terus ya alhamdulillah. Ya, biasanya kalau langsung banyak itu kaget tubuhnya. Ya, sehingga takutnya dia bosan dan tidak dikerjakan lagi, sedikit demi sedikit. Yang penting konsisten dan istiqomah. Gitu ya. Bayan lebih anak sirul istighfar.